Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama adalah kisah dari sosok entitas bernama Jerson. Saya tahu bahwa sebagian dari kalian pasti sudah lama sekali ingin mendengarkan kisahnya Jerson, dan mohon maaf kalau misalkan baru kali ini saya sempat untuk membawakan kisahnya Jerson kepada kalian semua. Dan sebagai informasi saja, bahwasanya line terakhir dari kehidupan Jerson ini adalah sekitar tahun 60-an. Jadi memang jarak yang ada di antara kematian Fatma dan juga kematian Jerson ini berjarak sekitar 20 tahunan. Dan sebelum memulai ceritanya Jerson, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua yang mungkin belum sempat menonton kisahnya Fatma terlebih dahulu. Saya sarankan kepada kalian untuk lebih dahulu menonton ceritanya Fatma, karena memang ceritanya Jerson ini berkaitan secara langsung dengan kisahnya Fatma. Supaya nanti ketika kalian mendengarkan cerita Jerson, kalian tidak merasa bingung atau bagaimana. Jadi kalian tinggal scroll sedikit saja di bagian bawah, di sana ada cerita tentang Fatma ya. Dan seperti biasa, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para entitas yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka yang tertinggal. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. No hate comment ya. Dan ya, kisahnya Jerson ini saya akan mulai dengan alur yang sedikit ditarik mundur sebelum pada saat itu Jerson ini bertemu dengan Fatma. Tapi memang tidak terlalu banyak yang akan bisa saya ceritakan karena memang residual memori yang tertinggal di dalam dirinya Jerson mengenai kehidupannya pada saat itu sebelum dia bertemu dengan Fatma gitu ya, itu tidak terlalu banyak yang bisa terungkap. Dan memang hal-hal yang paling teringat di dalam rekaman residual memorinya Jerson ini adalah masa-masa ketika dia mengalami kecelakaan tragis pada saat itu, kemudian juga kehidupannya setelah kecelakaan tersebut terjadi, which is salah satunya adalah momen-momen ketika Jerson ini bertemu dengan Fatma. Dan satu-satunya hal yang bisa saya bagikan kepada kalian mengenai pengalaman hidup Jerson dulu ketika dia masih kecil sampai kemudian remaja, Jerson ini merupakan anak yang sangat disayang oleh orang tuanya. Karena bagaimanapun pada saat itu Jerson adalah anak laki-laki pertama yang mungkin pada saat itu memang digadang-gadang menjadi penerus keluarga mereka. Dalam residual memori Jerson yang tertinggal, Jerson ini memang kehidupannya sangat dimanja oleh orang tuanya. Jadi segala kebutuhan yang diinginkan oleh Jerson itu bisa dipenuhi. Tapi meskipun begitu, Jerson bukan sama sekali tipe anak yang suka sombong dengan siapapun yang ada di sekitar dia. Dan bisa dibilang pada saat itu sebenarnya sifatnya Jerson ini tidak terlalu berbeda jauh dengan ayahnya, yang ketika di dalam ceritanya Fatma kita sebut namanya sebagai Bernie. Jadi orangnya memang humble, ramah, mau ngobrol sama siapa saja tanpa membedakan suku, ras, ataupun bangsa. Jadi ada masa-masa di mana saya melihat residual memorinya Jerson ini terputar secara cepat ketika dia masih kecil dulu, kemudian remaja, sampai kemudian dia tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Semua hal tersebut dia lalui kebanyakan dalam momen-momen yang penuh dengan canda riang, dengan tawa, dengan kegembiraan. Dan kalian juga harus tahu bahwasanya Jerson ini merupakan seorang anak Belanda yang lahir dan besar di Indonesia. Bahkan sebenarnya menurut Jerson, bahasa Indonesianya dia ini jauh lebih lancar ketimbang bahasa Belandanya. Karena memang dalam kehidupan Jerson sehari-hari pada saat itu, orang tuanya sendiri itu lebih sering mengajak dia ngomong dengan menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Belanda. Dan sampai di sini kita akan mulai membahas tentang bagaimana momen menyedihkan ketika kecelakaan tragis tersebut terjadi menimpa Jerson. Jadi di dalam komunikasi kami, Jerson bilang dia tidak pernah tahu apa yang pada saat itu membuat kuda kesayangannya yang bernama Frederick itu tiba-tiba saja mengamuk. Karena asal kalian tahu saja, sudah menjadi kebiasaan bagi Jerson setiap harinya untuk menunggangi Frederick, kayak melakukan kayak jalan-jalan kecil gitu di area rumah mereka, keliling area rumah tempat mereka tinggal. Dan biasanya, Frederick ini selalu tenang setiap kali Jerson ini menunggangi dia. Dan dari semua yang terjadi pada hari tersebut, Jerson cuma bilang mungkin saja hari itu adalah hari sialnya dia. Karena pada saat itu dia merasa lalai, tidak bisa mengenali bagaimana mood yang dimiliki oleh Frederick. Jadi memang Jerson sama sekali tidak mau menyalahkan Frederick dalam kejadian tersebut, karena yang namanya mood seekor binatang itu memang wajar saja kalau berubah-ubah. Bahkan Jerson sendiri bilang, bagaimanapun pada saat itu Frederick hanyalah seekor hewan. Seharusnya Jerson-lah yang sebagai manusia bisa mengerti dan memaklumi bagaimana perasaan Frederick pada saat itu.
Tapi meskipun pada saat itu Jerson sebenarnya sudah mengerti bahwa Frederick sedang tidak berada dalam mood terbaiknya untuk ditunggangi, Jerson ini tetap saja memaksa. Jadi secara langsung Jerson memang menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Dan Jerson sedikit menceritakan bagaimana kronologi yang terjadi pada saat itu antara dia dan juga Frederick. Jadi ketika kemudian Jerson ini menunggangi Frederick yang waktu itu memang sudah kelihatan cemas sejak awal, Jerson ini sudah merasakan bahwa Frederick ini tingkahnya udah mulai nggak biasa. Dan pada saat itu Jerson mengaku bahwasanya jantungnya ini sudah berdegup dengan cepat karena dia mulai ngerasa takut. Jadi pada saat itu Jerson melihat Frederick ini kayak mengangkat kedua kaki depannya berkali-kali, kemudian dia meringkik dengan sangat nyaring, dan beberapa kali kaki belakangnya itu kayak dihentak-hentakan di atas tanah. Dan pada saat itu sebenarnya Jerson sudah berusaha untuk menenangkan Frederick dengan hal-hal yang biasanya dia lakukan. Jadi kayak mengusap-ngusap rambutnya Frederick, kemudian kayak membisikkan beberapa kalimat-kalimat lembut supaya Frederick ini bisa kembali tenang. Tapi pada saat itu Frederick ini seperti sama sekali tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh Jerson. Dan apa yang kemudian terjadi pada diri Jerson adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah disangka oleh semua orang yang pada saat itu ada di rumahnya. Karena memang pada saat kecelakaan tersebut terjadi, posisinya Jerson dan Frederick ini sedang berada di halaman belakang rumah mereka. Jadi memang halaman belakang rumahnya Jerson itu kan cukup luas. Dan memang secara khusus di beberapa bagiannya itu dijadikan kayak semacam tempat kuda-kuda itu bermain. Jadi ada kandangnya, ada area larinya, dan kejadian tersebut terjadi di sana. Dan karena kejadian tersebut terjadi di sana, otomatis beberapa orang pekerja yang waktu itu ada di rumahnya Jerson ikut menyaksikan hal tersebut. Dan semua orang terlihat panik pada saat itu ketika mereka mulai melihat Frederick ini kayak ngamuk, sedangkan waktu itu Jerson kayak tetap berusaha untuk bertahan di atas punggungnya Frederick. Tapi sampailah kemudian di satu titik ketika Jerson ini sudah tidak kuat lagi berpegangan pada tali kordeo yang ada di lehernya Frederick. Karena pada saat itu Jerson bilang tangannya itu udah mulai kerasa perih, jadi kayak udah mulai kebas. Mungkin karena sejak awal memang dia selalu berusaha untuk berpegangan dan gak jatuh dari punggungnya Frederick. Dan akhirnya tanpa bisa dipaksakan lagi, pada akhirnya waktu itu pegangan tangannya Jerson itu terlepas dari tali kekangnya Frederick. Dan tentu saja ketika pegangan tersebut lepas, Jerson ini terjatuhlah dari punggungnya Frederick dengan sangat keras. Dan naasnya waktu itu posisi Jerson ketika dia jatuh terguling, jadi dia posisinya kayak tertelungkup gitu ya di atas tanah. Itu berdekatan dengan posisi kaki belakangnya Frederick yang waktu itu masih ngamuk, yang masih suka ngehentak-ngehentak tanah. Jadi kalian bayangkan pada saat itu posisi badannya Jerson sudah berada di tanah dalam posisi tertelungkup, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam waktu yang sangat cepat, tiba-tiba saja Jerson merasakan bahwa kedua kaki belakangnya Frederick itu menginjak ke area punggung dan juga pinggangnya. Jadi kayak diinjek dengan sangat telak. Bahkan dari dalam residual memorinya Jerson, suara kertak di tulangnya Jerson itu sampai kedengeran ketika kakinya Frederick itu menginjak ke arah pinggang dan juga punggungnya Jerson. Dan tentu saja pada saat itu Jerson langsung tidak sadarkan diri. Dan Jerson mengaku kalau misalkan pada saat itu dia sebenarnya sudah pasrah dengan jalan takdirnya. Dia bahkan berpikir bahwa setelahnya dia akan meninggal dunia. Karena memang rasa sakit yang dia rasakan ketika kakinya Frederick itu menginjak badannya itu luar biasa. Tapi kata Jerson di dalam komunikasi kami, ketika dia pingsan gitu ya, kayak pet gitu, sebetulnya ada beberapa detik jeda ketika hatinya itu kayak bisa sadar dan berbicara. Jadi pada saat itu Jerson ini berharap agar tidak ada satupun orang yang ada di rumahnya yang pada saat itu menyaksikan kejadian tersebut nantinya akan melukai Frederick. Dia nggak mau orang-orang tersebut menyalahkan Frederick atas kejadian tersebut. Karena bagaimanapun pada saat itu Frederick ini adalah kuda kesayangannya Jerson. Tapi sayangnya memang karena pada saat itu Jerson ini langsung pingsan di tempat, dia tidak sempat mengatakan hal-hal yang ada di dalam hatinya tersebut secara langsung kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan karena pada saat itu Jerson ini posisinya sudah tidak sadarkan diri, Jerson tidak pernah tahu kalau waktu itu dia sempat dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Bahkan pada saat itu Jerson juga sempat melalui masa-masa di mana dia tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Mungkin kalau bahasa orang sekarang kayak semacam koma gitu. Dan Jerson sendiri tidak pernah ingat masa-masa seperti apa sih yang dilalui dia ketika dia mengalami koma. Karena dia kayak ngerasa lagi tidur aja. Tapi setelah sekian lama, mungkin jeda beberapa hari ketika Jerson ini tidak sadarkan diri, ketika pada akhirnya dia kembali membuka mata, hal pertama yang dilihat oleh Jerson pada saat itu adalah wajah kedua orang tuanya. Dan waktu itu kata Jerson, dia melihat mata ibunya yang kita sebut namanya sebagai Shirley di dalam ceritanya Fatma, itu udah bengkak karena mungkin nangis berhari-hari.
Dan ketika semua orang tahu kalau misalkan pada saat itu Gerson berhasil selamat, dia hidup lagi setelah kejadian tragis tersebut, bukan hanya Shirley aja yang nangis, tapi semua orang yang waktu itu bahkan bekerja di rumahnya ikut merasa terharu. Karena pada saat itu mungkin tidak ada yang menyangka kalau misalkan Gerson ini berhasil lolos dari maut. Tapi sayangnya memang ketika Gerson sudah sadar, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, pihak rumah sakit waktu itu menyatakan bahwa sepertinya Gerson ini akan kehilangan kemampuannya untuk berjalan lagi. Mungkin masih bisa disembuhkan, tapi kalaupun ia bisa sembuh, membutuhkan proses dan waktu yang sangat lama. Karena menurut Gerson, dari apa yang dia dengar dari orang tuanya pada saat itu, ada beberapa bagian di tulang pinggangnya itu yang kayak rusak gara-gara kejadian tersebut. Jadi kalau misalkan Gerson pun suatu hari nanti bisa kembali berjalan, ya nggak akan bisa berjalan normal seperti semula. Dan itu pun harus melalui proses terapi yang cukup panjang. Dan Gerson bilang, kabar tersebut langsung merubah dunianya secara drastis. Gerson sempat marah pada kenyataan. Bahkan waktu itu ada masa-masa di mana Gerson ini sampai bilang kepada orang tuanya, ketimbang dia harus tetap hidup tapi dalam keadaan yang cacat seperti itu, Gerson merasa dia lebih baik mati aja. Karena waktu itu Gerson merasa dia nggak bisa hidup kalau misalkan dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Apalagi secara pribadi, waktu itu Gerson ini termasuk orang yang ekstrovert. Jadi dia sering melakukan kegiatan di luar rumah, dia suka bermain kuda, dia suka jalan-jalan, dia suka berpetualang. Dan kalian bayangkan dalam satu waktu, Gerson harus melupakan semua hobinya tersebut. Dia harus menyimpan rapat-rapat semua hal itu sebagai kenangan doang. Dan karena hal tersebut, Gerson ini sedihnya bukan kepalang. Dan ketika keluar dari rumah sakit, pada saat itu Gerson langsung mengurung dirinya di dalam kamar. Dan awalnya, sebetulnya orang tuanya Gerson ini masih sering berusaha untuk membujuk Gerson supaya mau mengikuti terapi. Supaya nantinya ya siapa tahu Gerson bisa kembali berjalan. Tapi waktu itu Gerson sudah terlanjur merasa putus asa. Dia merasa yakin kalau sebenarnya dia ini udah nggak punya peluang lagi untuk bisa berjalan. Ibaratnya waktu itu rumah sakit bilang seperti itu cuma kayak pengen membahagiakan hati kedua orang tuanya Gerson doang. Padahal sebenarnya Gerson udah nggak punya harapan. Karena pada saat itu Gerson bilang, dia sama sekali sudah tidak bisa merasakan hal apapun di antara kedua kakinya. Jadi kakinya tuh benar-benar mati rasa, kayak udah nggak ada tenaganya sama sekali. Gerson mulai menutup dirinya dari dunia luar. Dia menjauhkan dirinya dari teman-teman dan juga keluarganya. Gerson nggak mau bicara dengan siapapun, termasuk dengan orang tua dan adik dia sendiri. Waktu itu Gerson hanya menganggap bahwa keberadaannya di rumah itu hanyalah sebagai beban doang bagi keluarganya dia. Karena kan pada saat itu Gerson nggak bisa bangun dari tempat tidurnya sendiri, dia nggak bisa jalan sendiri. Kalau dia ingin mengambil sesuatu pun harus dibantuin oleh orang lain. Dan sejujurnya Gerson ngerasa malu dengan hal tersebut. Dia nggak biasa untuk hidup menjadi beban dan bergantung kepada bantuan orang lain. Dan semenjak saat itu, Gerson memang lebih sering menghabiskan waktunya untuk duduk diam di depan jendela kamarnya yang dia biarkan terbuka, biasanya dari pagi sampai menjelang sore. Dan sebenarnya dari jendela yang terbuka tersebut, diam-diam Gerson ini sering memperhatikan beberapa kuda kesayangannya, termasuk salah satunya adalah Frederick ya, yang sedang berlarian di halaman belakang rumahnya, lagi main gitu, lagi beraktivitas di sana. Karena memang semenjak kecelakaan tersebut terjadi pada diri Gerson ini belum pernah meluangkan waktunya untuk main secara langsung atau datang menengok kuda-kudanya. Dan di dalam komunikasi kami, saya sempat bertanya kepada Gerson, apakah pada saat itu Gerson ini sempat merasa marah dengan Frederick atas apa yang terjadi kepada diri Gerson. Dan sambil tersenyum tipis, pada saat itu Gerson hanya menjawab, tidak, saya justru sangat menyayangi Frederick. Meskipun pada saat itu Frederick memang sempat membuat saya tidak bisa berjalan. Apa yang dilakukan Frederick pada saat itu bukanlah keinginannya. Mungkin saja pada saat itu Frederick memang sedang merasa bosan karena hampir setiap hari saya menungganginya. Dan seperti yang pernah kita bahas di ceritanya Fatma, bahwa memang ada masa-masa di mana Gerson ini merasa enggan untuk datang melihat Frederick lagi secara langsung di kandangnya. Dan mungkin hal tersebut membuat orang-orang yang ada di rumah itu menyangka kalau Gerson melakukan hal tersebut karena Gerson ini merasa marah atau benci gitu kepada Frederick. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Karena Gerson sendiri mengaku, pada saat itu dia sengaja memberikan waktu kepada Frederick untuk tidak lagi melihat wajahnya Gerson. Karena Gerson sendiri percaya bahwasannya salah satu alasan mengapa di hari itu Frederick sempat mengamuk hingga terjadi kecelakaan tragis tersebut adalah karena Frederick ini mungkin ngerasa bosen ngelihat mukanya Gerson.
karena hampir setiap hari Jerson selalu datang ke dia, selalu main sama dia gitu. Jadilah pada saat itu Jerson ini memutuskan untuk memberikan waktu kepada Frederick supaya mereka ini nggak ketemu dulu. Karena Jerson ini takut semisal dia tiba-tiba nanti muncul lagi di hadapannya Frederick, Frederick ini bisa ngerasa panik lagi dan bisa ngamuk lagi. Dan menepikan tentang kisahnya Jerson dan juga Frederick, kita sekarang mulai akan membahas tentang hobi barunya Jerson pada saat itu, yaitu melukis atau menggambar di sebuah buku yang pada saat itu memang secara khusus diberikan oleh orang tuanya untuk Jerson supaya Jerson ini tidak merasa bosan ketika dia sedang berdiam diri di depan jendela. Jerson mengaku bahwasanya di awal-awal dia sama sekali tidak pernah tahu kalau misalkan dia memiliki bakat menggambar di dalam dirinya, karena dia sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut sebelum kecelakaan tersebut terjadi. Dan Jerson mengaku bahwa awalnya buku pertama yang dia punya, yang dia gunakan untuk menggambar, itu dia dapatkan dari ibunya. Jadi pada saat itu ibunya mungkin ngerasa kasihan ya ketika ngelihat Jerson ini kayak cuma bengong di dalam kamar, seharian cuma duduk di depan jendela doang ngeliatin pemandangan. Akhirnya pada saat itu Shirley ini memutuskan untuk memberikan sebuah buku kepada Jerson yang mungkin saja nantinya bisa dijadikan Jerson ini untuk oret-oret, untuk melampiaskan isi hatinya. Dan awalnya buku tersebut sama sekali tidak pernah digunakan oleh Jerson, karena dia menganggap buat apaan buku. Dia juga nggak bisa menulis puisi, dia juga merasa dia tidak bisa menggambar pada waktu itu. Tapi mungkin lama-kelamaan Jerson ini juga ngerasa bosen karena dia nggak ada aktivitas. Akhirnya dia ambillah buku tadi, kemudian dia mencoba untuk mencoret-coret gitu dengan menggunakan pensil. Hingga pada akhirnya terciptalah satu gambar, dua gambar. Hingga pada akhirnya Jerson ini justru ngerasa enjoy dengan kegiatan tersebut. Dan lama-lama mungkin karena saking sering melakukan hal tersebut, akhirnya kemampuan menggambarnya Jerson ini semakin bagus. Dan pada saat itu yang digambar oleh Jerson itu isinya beraneka ragam. Jadi kayak gambar pemandangan atau gambar apapun lah yang pada saat itu sempat terlintas di dalam pikirannya. Dan karena hampir setiap hari menggambar, akhirnya bukan hanya 1-2 buku saja yang menumpuk di dalam kamarnya Jerson. Jadi jumlahnya itu udah sampai puluhan. Dan sampai disinilah kita akan mulai membahas tentang masa-masa di mana Jerson ini bertemu dengan sosok Fatma. Jerson bilang bahwasanya Fatma itu sebetulnya bukan satu-satunya asisten rumah tangga yang dipekerjakan oleh orang tuanya pada saat itu khusus untuk mengurus segala kebutuhannya Jerson. Karena sebelumnya memang sudah ada beberapa orang dan Jerson tidak pernah suka dengan orang-orang tersebut. Jadi biasanya belum sampai sebulan ketika Jerson ngerasa nggak cocok dengan orang itu, Jerson ini akan ngomong sama orang tuanya. Dia minta asisten rumah tangga yang pada saat itu mengurusnya itu diberhentikan saja. Karena kalian harus tahu, memang terlihat sekali dari dalam residual memorinya Jerson, bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi menimpa dirinya, sikap dan sifatnya Jerson ini bisa dibilang berubah 180 derajat. Jadi seolah-olah pada saat itu Jerson itu kayak dingin kepada semua orang. Dia tuh kayak nggak bisa berkompromi dengan hal apapun yang dia nggak suka. Jadi ketika dia nggak suka sama seseorang, terlepas apakah sebenarnya orang itu baik atau tidak, ya Jerson nggak mau berlama-lama berada dekat dengan orang tersebut. Hingga kemudian di suatu hari sosok Fatma itu datang ke rumahnya. Dan sebenarnya Jerson ini sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh ibunya, yaitu Shirley, bahwasanya di hari itu nanti akan datang seorang perempuan yang nantinya akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga baru yang khusus akan merawat segala kebutuhannya Jerson. Dan karena pada saat itu Jerson bukan tipe-tipe orang yang menunjukkan rasa excitednya atau bagaimana, ya Jerson sama sekali tidak menjawab dengan informasi yang diberikan oleh ibunya. Dalam residual memorinya Jerson pada saat itu dia cuma nunduk aja, cuma diem aja. Karena dia emang gak peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di rumah tersebut. Bahkan ketika Fatma ini sampai di rumah mereka, kemudian memperkenalkan dirinya kepada Jerson, pada saat itu Jerson mengaku kalau dia masih tidak peduli dengan sosoknya Fatma. Karena bagi dia Fatma ini sama aja seperti sosok pekerja-pekerja lain yang ada di rumahnya. Tapi entah kenapa pada saat itu Jerson mengaku kalau dia ini sudah mulai merasa lelah, dia ngerasa bosen untuk terus-menerus berusaha mengganti orang baru yang dipekerjakan untuk mengurus dia. Jadilah pada saat itu karena rasa lelah dan bosannya itu Jerson memutuskan untuk membiarkan Fatma bekerja lebih lama. Jadi dia kayak memberikan kesempatan lah gitu kepada Fatma jauh lebih lama dari pekerja-pekerja yang lainnya. Dan Jerson menjelaskan bahwa masa tersebut adalah masa-masa di mana Jerson merasa malas bicara dengan siapapun orang yang ada di sekitarnya dia. Jangankan orang yang baru dia kenal, ibaratnya sama orang tua dia sendiri, sama adik dia sendiri, Jerson ini nggak pernah mau buka suara kalau nggak penting banget untuk disampaikan. Jadi Jerson ini kayak ngerasa nggak nyaman kalau misalkan ada orang lain di sekitar dia, dan dia ini kayak ngerasa trust issue gitu sama setiap orang yang ada di hadapannya. Itulah mengapa mungkin kesan pertama yang Fatma dapatkan ketika
dia pertama kali bekerja di rumahnya Jerson adalah Jerson ini kayak seolah-olah acuh banget sama dia, kayak nggak suka sama keberadaannya Fatma. Padahal sebenarnya ya karena memang Jerson sifatnya seperti itu. Dan saya sempat bertanya kepada Jerson, seperti apa kesan pertama yang Jerson dapatkan ketika pertama kali dia mengenal sosoknya Fatma. Dan pada saat itu Jerson bilang, bahwasanya Fatma ini terlihat seperti seorang perempuan yang selalu merasa serba ingin tahu dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi awalnya Jerson tuh ngerasa bete-nya tuh di situ, kayak seolah-olah Fatma itu sok tahu, segala sesuatunya pengen tahu, selalu nanya gitu. Sedangkan pada saat itu Jerson ini kan orangnya kebanyakan diem ya, jadi dia ngerasa jengkel kalau harus terus-menerus menjawab, terus-menerus menjelaskan. Itulah kenapa dia selalu protes kepada ibunya dan mengatakan bahwa Fatma ini terlalu cerewet untuk dia. Tapi lama-kelamaan Jerson bilang, kalau misalkan segala sesuatu yang ada pada diri Fatma, dari mulai kesoktahuannya, kemudian kayak sok rasa penasarannya gitu ya, itu lama-lama kelihatan lucu di matanya Jerson. Bahkan sebenarnya Jerson ini sering menahan tawa ketika dia melihat tingkah polanya Fatma. Cuma waktu itu memang dia nggak mau menunjukkan senyuman tersebut di depannya Fatma, karena Jerson bilang dia nggak mau membuat Fatma itu besar kepala kalau misalkan ngelihat Jerson ini ketawa di depannya dia. Jadi sebenarnya gini ya guys, mungkin sejak awal Jerson itu kayak udah mulai ada rasa ketertarikan gitu, karena mungkin Fatma ini orangnya unik gitu ya, lucu gitu. Cuma mungkin pada saat itu Jerson ini kayak masih ngerasa gengsi untuk memperlihatkan ketertarikan tersebut kepada Fatma. Jerson juga bilang bahwasanya dia senang sekali ketika dia melihat kedua matanya Fatma. Karena entah bagaimana waktu itu Jerson merasa bahwa matanya Fatma itu adalah mata-mata orang yang jujur dan juga tulus ketika melakukan sesuatu. Bahkan Jerson bilang, dia selalu memperhatikan bagaimana ekspresi wajahnya Fatma ketika Fatma sedang marah. Kata Jerson, kalau Fatma ini lagi marah, maka matanya itu akan membesar. Tapi ketika Fatma ini sedang terlihat senang gitu, maka matanya Fatma ini akan terlihat sipit. Karena kalau misalkan Fatma itu lagi ketawa gitu, matanya itu kayak menyipit. Sementara kalau misalkan Fatma ini lagi ngerasa sedih, biasanya Jerson ini akan melihat matanya Fatma itu kayak sembab bengkak gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu, ibaratnya kayak ekspresi wajah aja, Jerson ini bisa memperhatikan secara detail dari sosoknya Fatma. Dan karena pada saat itu Jerson sering memperhatikan perubahan reaksi pada wajahnya Fatma secara diam-diam, pada akhirnya waktu itu Jerson mulai sering menggambarkan wajah Fatma dalam berbagai reaksi ketika dia sedang marah, ketika dia sedang tertawa, ketika dia sedang sedih, itu di dalam buku gambarnya. Jadi sudah mulai banyak nih koleksi gambarnya Jerson tentang sosoknya Fatma. Dan semua gambar-gambar itu dibuat secara diam-diam ya oleh Jerson. Jadi Fatma sama sekali nggak tahu. Dan di bagian ini hanyalah sedikit penilaian pribadi saya tentang bagaimana Jerson pada saat itu, bagaimana perasaannya terhadap Fatma. Jadi yang harus kalian bayangkan, Jerson ini seperti sosok seorang laki-laki yang baru pertama kali jatuh cinta, suka sama seorang perempuan. Jadi waktu itu Jerson sama sekali belum bisa menyadari kalau misalkan perasaan yang ada di dalam hatinya itu sebenarnya perasaan apa sih? Dan mungkin karena hal tersebutlah pada akhirnya Jerson ini kayak berusaha untuk mengingkari perasaannya sendiri. Dia bersikap acuh nggak acuh kepada Fatma, kayak butuh nggak butuh gitulah ya, kayak cuek. Padahal sebetulnya Jerson ini banyak sekali melakukan hal-hal manis secara diam-diam, seperti halnya menggambar wajahnya Fatma dalam setiap lembaran buku yang dia punya, dan juga dia sering memperhatikan gerak-geriknya Fatma dari kejauhan. Jadi kurang lebih seperti itulah sosok gambaran perasaannya Jerson pada saat itu kepada Fatma. Memang secara perlakuan Jerson ini kayak belum bisa memperbaiki dirinya. Karena sejak awal ketika kecelakaan tersebut terjadi, Jerson ini kayak sudah terlanjur memakai topeng sebagai seseorang yang kasar ketika dia ngomong sama orang, ketika dia berhadapan sama seseorang. Karena dulunya kan dia nggak pernah mau diganggu oleh siapapun. Dan ketika dia bertemu dengan Fatma, meskipun mungkin aslinya dia ngerasa nyaman ketika dekat-dekat dengan Fatma, tapi dia tidak bisa menunjukkan hal tersebut. Jadilah waktu itu ketika dia sedang bersama Fatma, tetap aja dia kelihatan judes, dia kelihatan jutek. Padahal sebetulnya di dalam hati dia nggak pengen seperti itu. Dan kata Jerson, waktu itu, kalau misalkan dia memiliki kesempatan untuk mengatakan sesuatu nih sama Fatma, kalau misalkan dia bisa memilih untuk tidak mengatakan hal tersebut secara langsung kepada Fatma, maka dia akan memilih tidak mengatakan hal tersebut. Dia akan lebih memilih untuk menyampaikan hal tersebut kepada ibunya lebih dahulu, kemudian meminta tolong ibunya untuk menyampaikan hal tersebut kepada Fatma. Dan di dalam ceritanya Fatma, kita semua sama-sama tahu bahwa karena hal tersebutlah pada akhirnya Fatma mengira kalau Jerson ini kayaknya benar-benar gak suka deh sama Fatma gitu kan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya.
Karena Jerson sendiri mengaku, kalau misalkan dia menyampaikan sesuatu kepada Fatma, itu dia kayak ngerasa nervous. Dia kayak nggak bisa ngelihat matanya Fatma secara langsung. Dan dia malu. Makanya dia lebih sering ngomong sama ibunya ketimbang kepada Fatma secara langsung. Hingga di suatu hari, sampailah pada momen di mana mungkin pada saat itu Fatma mengira apa yang dilakukan oleh Jerson kepadanya itu adalah hal yang keterlaluan. Bagi kalian yang sudah menonton cerita edisinya Fatma, pasti sudah tahu momen apa ini. Jadi itu adalah momen di mana Fatma ini sedang beberes kamarnya Jerson. Dan pada saat itu secara tidak sengaja Fatma ini ingin memindahkan tumpukan buku gambar miliknya Jerson supaya dia bisa ngerasa enak gitu nyapunya. Dan Jerson marah akan hal tersebut. Dan di dalam komunikasi kami, Jerson bilang kalau misalkan pada saat itu dia betul-betul tidak sengaja. Dia sama sekali nggak punya niatan untuk memperlakukan Fatma dengan tidak baik. Pada saat itu Jerson hanya merasa panik karena dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencegah Fatma menyentuh buku-buku gambarnya. Kenapa pada saat itu Jerson tidak mau Fatma melihat buku-buku gambarnya? Karena pada saat itu hampir seluruh isi halaman dari buku tersebut adalah gambar wajahnya Fatma. Jadi sebenarnya pada saat itu Jerson ini cuma ngerasa malu kalau misalkan dia ketahuan sama Fatma, selama ini dia diam-diam kayak mengagumi Fatma. Dan karena pada saat itu Jerson ini posisinya berada di atas ranjang, dia tidak bisa turun sendiri dari ranjangnya. Sedangkan pada saat itu Jerson ini melihat sepertinya situasi sudah sangat krusial. Dia merasa kalau dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Fatma pada saat itu. Pada akhirnya Jerson tidak memiliki pilihan lain selain melemparkan segala sesuatu barang yang ada di sekitar tempat tidurnya ke arahnya Fatma supaya Fatma ini berhenti. Jadi waktu itu yang dilemparkan oleh Jerson mulai dari bantal, mulai dari selimut, bahkan sampai ke bingkai foto yang pada saat itu terbuat dari bahan besi, jadi bahannya berat. Dan Jerson benar-benar merasa menyesal ketika dia sudah melemparkan bingkai foto tersebut ke arahnya Fatma. Apalagi pada saat itu Jerson juga melihat bagaimana Fatma ini menangis kan berderai air mata ketika dia keluar dari dalam kamarnya Jerson sambil marah-marah. Jadi pada saat itu Fatma ini kayak benar-benar ngerasa nggak terima diperlakukan seperti itu oleh Jerson. Dia menyangka kalau Jerson itu kayak udah benar-benar benci banget sama Fatma. Padahal selama ini Fatma sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk melayani Jerson. Dan pada saat itu Jerson cuma bisa diem karena dia bingung harus bilang apa. Dan Jerson bilang perasaannya berkecamuk dengan sangat hebat ketika kemudian dia mendapatkan kabar dari salah seorang asisten rumah tangganya yang lain yang bekerja di rumah tersebut, yang pada saat itu mengatakan bahwa sepertinya Fatma ini ingin mengundurkan diri. Jadi pada saat itu galaulah perasaannya Jerson kan. Apakah pada saat itu dia harus mencegah kepergiannya Fatma? Tapi kalau misalkan dia mencegah kepergiannya Fatma, nanti alasannya apa gitu? Nggak mungkin kan tiba-tiba uculuk dia datang ke Fatma minta supaya Fatma ini nggak berhenti dari kerjanya. Pasti orang tuanya juga nanti ngerasa heran. Tapi di sisi yang lain, pada saat itu Jerson juga merasa bahwa sepertinya dia sudah terlalu terbiasa memiliki sosok Fatma dalam kesehariannya dia. Dia ini kayak nggak bisa membayangkan nanti hari-harinya bakal berlalu seperti apa ya kalau misalkan dia nggak ngelihat kelucuannya Fatma, kekonyolannya Fatma. Jadilah pada saat itu dalam waktu yang sangat singkat, Jerson ini berusaha untuk mencari tahu sebenarnya perasaan apa sih yang sedang dia rasakan waktu itu kepada Fatma. Apakah hanya sekedar perasaan iba karena dia ngerasa bersalah atas perlakuan tidak baiknya tadi? Atau justru sebaliknya, bahwasanya perasaan yang sedang dirasakan oleh Jerson pada saat itu adalah sebuah rasa suka dari seorang laki-laki dewasa kepada perempuan dewasa. Hingga pada akhirnya sebelum Fatma ini keluar dari rumah mereka, waktu itu Jerson meminta waktu sebentar agar dia bisa berbicara empat mata saja dengan Fatma. Dan awalnya waktu itu Jerson sama sekali tidak berencana untuk mengungkapkan perasaannya sama sekali kepada Fatma. Karena waktu itu Jerson ini niatnya cuma pengen kayak minta maaf gitu aja kepada Fatma. Tapi rupanya pada saat itu pembicaraan yang terjadi di antara mereka berdua itu kayak mengalir begitu saja. Dan tanpa bisa disembunyikan lagi, pada akhirnya Jerson mengungkapkan semua perasaannya selama ini kepada Fatma. Dan melalui percakapan tersebut, Jerson bilang bahwa sepertinya dia memang sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan yang tepat. Wanita yang bisa mengerti bagaimana perasaannya saat itu, sekaligus seorang wanita yang bisa melihat sosok lain dari dirinya Jerson dari sudut pandang yang berbeda. Dan sekali lagi bagi kalian yang belum tahu percakapan apa saja yang terjadi di antara Jerson dan juga Fatma, akan lebih baik bagi kalian untuk menonton terlebih dahulu edisinya Fatma, karena bagian tersebut ada di sana. Dan saya tidak bisa mencantumkan segala sesuatu yang ada di ceritanya Fatma masuk ke dalam ceritanya Jerson.
Karena ini sudah berbeda residual memory, dan saya nggak mau nanti durasinya terlalu kelamaan. Dan bisa dibilang bahwa semenjak hari itu, Jerson dan Fatma ini memulai kembali kisah mereka dari awal. Jerson mulai memperbaiki attitude-nya kepada Fatma, dan Fatma mulai bisa kembali mengenal sosok dirinya Jerson yang sebenarnya. Fatma pada saat itu tidak jadi berhenti dari pekerjaannya, dan Jerson juga sudah meminta maaf kepada Fatma atas setiap tindakan yang tidak menyenangkan yang selama itu pernah dilakukan oleh Jerson kepada Fatma. Dan Jerson sendiri bilang sebenarnya dalam proses kedekatan mereka waktu itu, tidak ada satu di antara mereka yang terlebih dahulu mengungkapkan perasaan mereka melalui kata-kata. Jadi kalau kata anak zaman sekarang mungkin kayak nembak gitu ya, nggak ada. Karena semuanya memang terjadi secara alami begitu saja. Karena Jerson sendiri percaya bahwa pada saat itu dia dan Fatma adalah sama-sama orang dewasa yang sudah pasti bisa memahami bagaimana perasaan mereka masing-masing tanpa harus mengucapkannya melalui kata-kata. Ibaratnya hanya melalui perbuatan mereka saja, perhatian yang mereka berikan. Meski di dalam hati Jerson selalu mengakui bahwa pada saat itu Fatma adalah cinta pertamanya. Dan Jerson bilang, pada saat itu Fatma adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Jerson mau untuk menjalani terapi sederhana supaya Jerson ini bisa kembali berjalan. Dan mungkin karena Jerson melakukan segala sesuatunya dengan senang, gitu kan ya, dengan ikhlas, pada akhirnya setiap lelah yang dia rasakan ketika terapi itu dijalankan, itu sama sekali nggak kerasa. Jadi pada saat itu Jerson bilang bahwa hampir setiap harinya Fatma ini akan mengajak Jerson untuk mengobrol di halaman. Jadi misalkan ada beberapa orang pekerja rumah tangga yang berusaha untuk memapah Jerson sampai ke halaman gitu. Dan setelah sampai di halaman, pada saat itulah nanti Fatma ini akan mengajak Jerson ngobrol sambil pelan-pelan berusaha untuk memapah Jerson supaya nanti kakinya ini bisa berlatih untuk digerakkan untuk berjalan lagi di atas rumput. Dan melalui proses yang tentu saja tidak sebentar, pada saat itu akhirnya Fatma memang berhasil untuk membuat Jerson kembali bisa berjalan. Meskipun memang belum bisa kembali seperti sedia kala, tapi pada saat itu ada kemajuan yang cukup pesat yang dialami oleh Jerson. Jadi awalnya Jerson yang tidak bisa duduk sendiri, itu jadi bisa bangun dari tidurnya kemudian duduk sendiri. Kemudian Jerson juga sudah mulai bisa melangkah pelan-pelan, meskipun pada saat itu jalannya terlihat agak pincang. Dan perkembangan tersebut tentu saja membuat Jerson dan Fatma ini sama-sama merasa saling bergantung, saling membutuhkan satu sama lain. Dan pada akhirnya memang hubungan mereka pun berjalan semakin dekat. Jerson mengakui kalau misalkan pada saat itu perasaannya kepada Fatma tumbuh semakin kuat. Banyak hal-hal manis yang terjadi di antara mereka berdua waktu itu, yang mungkin tidak harus saya ceritakan kepada kalian secara detail di sini, tapi kalian pasti bisa membayangkanlah hal-hal manis seperti apa. Dan pada saat itu Jerson mulai merasa kalau dia tidak bisa hidup tanpa Fatma. Jadi awalnya Jerson yang hanya mengira bahwa perasaannya pada saat itu kepada Fatma hanya sekedar rasa suka, rasa seneng, rasa pengen bersama doang gitu ya. Pada akhirnya Jerson ini menyadari kalau misalkan pada saat itu dia pengen selama-lamanya bersama dengan Fatma. Jadi pada saat itu Jerson sudah mulai kepikiran untuk bisa menikahi Fatma nantinya. Dan Gayung memang bersambut. Pada saat itu Fatma menunjukkan kayak sinyal-sinyal bahwa Fatma juga menyukai Jerson. Jadi perasaannya Jerson ini kayak terbalaskan. Dan Jerson juga mengaku bahwa ada masa-masa di mana dia merasa bersalah karena pada saat itu dia sempat menjerumuskan Fatma masuk ke dalam dunianya. Jerson tahu persis kalau misalkan pada saat itu Fatma adalah seorang perempuan yang sangat polos. Let's say, katakanlah Fatma ini belum pernah disentuh oleh laki-laki, dan pada saat itu laki-laki pertama yang menyentuh Fatma adalah Jerson. Jerson merasa bersalah karena dia harus melakukan hal-hal semacam itu kepada Fatma sebelum mereka resmi menikah. Tapi Jerson menjelaskan kalau misalkan pada saat itu dia betul-betul sudah tidak bisa lagi menahan hasratnya sebagai seorang laki-laki setiap kali dia sedang bersama dengan Fatma. Apalagi pada saat itu posisinya Fatma kan sering bekerja di dalam kamarnya Jerson ya. Karena kan pada saat itu dia harus mengurus berbagai keperluannya Jerson. Dan situasi tersebut, situasi di mana Jerson dan Fatma ini sering berduaan di dalam kamar, pada akhirnya membuat Jerson dan Fatma ini ya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan sebelum menikah. Tapi sejujurnya memang waktu itu Jerson sudah memikirkan langkah selanjutnya tentang hubungan dia dan Fatma. Bahwa apapun yang terjadi nanti, dia pasti akan menikahi Fatma. Karena dia betul-betul sudah merasa terlanjur jatuh cinta dengan Fatma. Dia ngerasa nggak bisa dipisahin lagi dengan Fatma. Hanya saja memang pada saat itu Jerson mengaku bahwa dia membutuhkan waktu untuk bisa mencari omongan kepada orang tuanya. Supaya nanti orang tuanya ini kira-kira bisa merestui hubungan dia dan juga Fatma. Kenapa demikian? Jerson mengakui bahwa sebetulnya meski dia tahu kedua orang tuanya, Bernie dan juga Shirley, adalah orang yang baik, orang yang humble, tapi Jerson tahu persis bahwasanya kalau misalkan untuk urusan jodoh, orang tuanya ini nggak pernah bisa untuk berkompromi.
Mereka hanya ingin memiliki mantu dan keturunan dari orang-orang Belanda saja. Mereka tidak pernah membuka kesempatan agar anak-anaknya ini bisa menikah dengan orang lokal. Dan hal tersebut sudah dikatakan jauh-jauh hari oleh orang tuanya Gerson. Dan karena pada saat itu Gerson juga tidak pernah membayangkan kalau suatu hari dia akan jatuh cinta dengan perempuan pribumi, pada akhirnya waktu itu ya Gerson iya-iya saja. Jadilah pada saat itu sebetulnya orang tuanya Gerson ini sudah menyiapkan seorang perempuan Belanda yang nantinya akan dijodohkan oleh Gerson. Dan perempuan itu kayak masih ya kerabat jauhnya Gerson lah ya. Tapi pada saat itu perempuan tersebut masih tinggal di Belanda. Jadi belum datang ke Indonesia. Karena pada saat itu sama sekali tidak ada yang menyangka bahwa kecelakaan tragis tersebut menimpa dirinya Gerson. Hingga pada akhirnya perjodohan tersebut ditunda sementara. Dan Gerson sama sekali tidak pernah menceritakan fakta tersebut kepada Fatma. Karena dia takut Fatma ini nantinya kepikiran. Karena bagaimanapun kan yang namanya perempuan, kalau misalkan sudah mendengar hal-hal semacam itu, takutnya nanti kadar kepercayaan Fatma kepada Gerson itu berkurang. Dan Gerson nggak mau hal tersebut terjadi. Dia kepengen Fatma percaya bahwa apapun yang akan terjadi ke depan, Gerson ini akan selalu mengusahakan Fatma untuk dirinya. Dan ketika tiba-tiba saja di suatu hari Gerson mendapatkan kabar kalau Fatma hamil anaknya, pada saat itu sebetulnya hatinya Gerson itu dilema. Kalau misalkan ditanya apakah dia bahagia, tentu dia bahagia. Karena bagaimanapun yang dikandung oleh Fatma itu adalah darah dagingnya. Tapi pada saat itu yang menjadi beban pikirannya Gerson adalah mau tidak mau dia harus segera memikirkan bagaimana nasib hubungan mereka selanjutnya. Segala sesuatunya harus dipersingkat. Karena yang namanya orang hamil, dalam waktu sebentar itu pasti perutnya akan langsung kelihatan kan. Dan waktu itu Gerson nggak mau kalau misalkan Fatma ini nantinya dihina oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka karena dianggap hamil di luar nikah. Jadi pada saat itu Gerson ini kayak ngerasa kebingungan ya. Apakah fakta tentang Fatma yang hamil anaknya itu harus dia ceritakan kepada orang tuanya atau justru harus dia sembunyikan saja? Dan pada saat itu Gerson bilang bahwa satu-satunya yang terpikirkan oleh dia pada saat itu adalah bagaimana cara supaya dia bisa mengamankan Fatma dan juga calon anak mereka. Karena pada saat itu Gerson nggak mau ngambil resiko. Semisal orang tuanya tahu kalau Fatma ini hamil anaknya Gerson, takutnya orang tuanya Gerson ini kayak salah paham kepada Fatma. Takutnya Fatma ini justru dikira sudah memanfaatkan keadaan. Jadi kayak seolah-olah dia ini sengaja hamil supaya bisa menikah dengan Gerson. Jadi Gerson ini nggak mau kalau misalkan nantinya Fatma ini dibenci oleh orang tuanya. Dan nantinya orang tuanya nekat melakukan segala macam cara untuk memisahkan Gerson dan juga Fatma. Jadilah pada saat itu dengan berat hati, Gerson memutuskan untuk mengajak Fatma kabur dari rumah tersebut, dari kota tersebut, untuk kawin lari, untuk memulai kehidupan mereka yang baru. Dan tentu saja pada saat itu Fatma langsung setuju. Bahkan pada saat itu mereka sudah sampai di tahap ketika mereka ini sama-sama saling membicarakan seperti apa rumah tangga mereka nanti akan berlangsung. Apa yang akan mereka lakukan ketika nanti anak mereka sudah lahir, kehidupan macam apa yang akan mereka temui. Dan karena pada saat itu posisinya Gerson sama sekali tidak tahu apakah Indonesia nantinya akan merdeka atau tidak, jadi pada saat itu Gerson bilang kepada Fatma, tidak peduli apakah Indonesia akan tetap menjadi Indonesia, ataukah nantinya Indonesia akan menjadi negara bagian dari Belanda, tapi dimanapun nantinya Fatma berada, maka di negara itulah Gerson juga akan ada. Jadi sampai di titik ini, kalian harus tahu, memang sebucin itu Gerson kepada Fatma. Hingga akhirnya tibalah Gerson dan Fatma di suatu hari, di mana di hari tersebut memang sudah disepakati oleh Gerson dan Fatma sebagai hari di mana mereka akan kabur dari rumahnya Gerson. Jadi pada saat itu mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu yang akan mereka bawa. Bahkan pada saat itu Gerson sendiri sudah tahu kemana mereka akan kabur. Jadi ibaratnya pada saat itu mereka ini tinggal melangkahkan kaki saja. Tapi secara tiba-tiba pada saat itu Fatma ini justru meminta izin kepada Gerson untuk dibiarkan sebentar pulang ke rumah orang tuanya. Karena pada saat itu Fatma bilang bagaimanapun dia ingin meminta restu dari orang tuanya. Menurut Fatma, orang tuanya itu berbeda dengan orang tua Gerson. Kalau menurut Fatma, orang tuanya pasti akan selalu mendukung apapun yang ingin dilakukan oleh anaknya. Salah satunya adalah keinginan Fatma pada saat itu untuk menikah dengan Gerson dengan cara kawin lari. Karena bagaimanapun waktu itu Fatma yakin bahwa dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan orang tuanya dalam waktu yang lama jika pada saat itu dia dan Gerson benar-benar jadi untuk kabur keluar kota. Dan meskipun pada saat itu sempat terjadi sedikit perdebatan antara Gerson dan juga Fatma, karena pada saat itu Gerson menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Fatma itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak penting,
Tapi pada akhirnya waktu itu Jerson tidak bisa menolak keinginannya Fatma. Jadi diizinkanlah oleh Jerson pada saat itu Fatma untuk pulang sebentar ke rumah orang tuanya. Dan kalau kalian bertanya-tanya pada saat itu kenapa Fatma nggak sekalian dianterin aja sama Jerson untuk datang ke rumah orang tuanya Fatma. Kalau kalian sudah menonton edisinya Fatma, kalian pasti tahu jawabannya. Tapi secara singkat saya jelaskan di sini bahwasanya Jerson ini sebenarnya sudah berusaha untuk membujuk Fatma supaya dia diizinkan ikut untuk datang ke rumah orang tuanya Fatma. Tapi pada saat itu Fatma menolak. Bahkan waktu itu Fatma bilang kalau misalkan Jerson ikut sama dia, nanti urusannya malah jadi ribet. Jadilah pada saat itu Fatma cuma bilang kepada Jerson, kamu tunggu saya saja di rumah kamu, sampai nanti saya datang, dan barulah nanti kita pergi bersama. Saya cuma pergi sebentar. Dan sebelum pergi pada saat itu sebenarnya ada momen dalam residual memorinya Jerson yang memperlihatkan bahwa pada saat itu Jerson dan Fatma ini sempat berpelukan beberapa saat. Dan waktu itu Jerson sempat berpesan kepada Fatma, jangan lama-lama ya, saya tunggu kamu di sini. Dan sampai di bagian ini, saya ingin kalian mengerti bahwa kita tidak akan lagi bisa mendengar kisahnya Jerson bersama Fatma. Karena kalau kalian sudah menonton kisahnya Fatma, kalian tentu sudah tahu bahwa sampai titik ini, Fatma sudah pergi dari kehidupannya Jerson. Karena ada sesuatu hal yang tragis terjadi pada diri dia, dan pada akhirnya dia tidak bisa kembali ke rumahnya Jerson dan kabur bersama dengan Jerson. Dan kalian perlu ingat juga bahwasannya Jerson tidak pernah tahu apa yang terjadi terhadap dirinya Fatma. Jadi mulai di titik ini kita hanya akan fokus membahas tentang bagaimana isi dari residual memorinya Jerson saja. Tentang bagaimana perasaannya saat itu, tentang bagaimana kehidupannya kemudian berlangsung. Dan bagi kalian yang merasa penasaran dengan apa yang terjadi pada sosok Fatma, kalian bisa menonton edisinya Fatma ya. Jadi di hari tersebut, ketika Fatma ini sudah izin untuk pulang sebentar ke rumah orang tuanya, yang bisa dilakukan oleh Jerson pada saat itu hanyalah menunggu Fatma dengan perasaan yang cemas. Karena pada saat itu, sudah seharian menunggu, Jerson juga tidak melihat Fatma ini muncul di rumahnya. Padahal kan pada saat itu Fatma sudah berjanji kepada Jerson bahwa dia hanya pergi sebentar. Tapi meskipun pada saat itu perasaan Jerson tidak enak, karena keterbatasan fisik yang dimiliki oleh Jerson, pada akhirnya Jerson ini yang nggak bisa berjalan sendiri untuk mencari di mana keberadaannya Fatma. Apalagi pada saat itu Jerson sama sekali tidak pernah tahu di mana rumah orang tuanya Fatma berada. Sehari, 2 hari, 3 hari, Jerson ini benar-benar dibuat menunggu oleh Fatma. Dan kalian harus bayangkan pada saat itu Jerson menunggu tanpa tahu apa-apa. Dan waktu itu dia juga nggak bisa bilang sama siapa-siapa. Karena kalau misalkan dia bilang sama seseorang tentang perasaannya yang cemas menunggu kedatangannya Fatma, pasti orang tersebut akan bertanya-tanya, kenapa kamu nungguin Fatma? Emang ada rencana apa? Dan nanti ujung-ujungnya kalau rencana tersebut terbongkar, yang disalahkan pastilah pihak perempuan, yakni Fatma. Itulah yang dijaga oleh Jerson. Kalau bahasa anak sekarang mungkin marwahnya Fatma yang sedang dijaga oleh Jerson. Dan karena pada saat itu beberapa hari sudah berlalu, sementara Jerson tidak juga mendapatkan kepastian tentang keberadaannya Fatma, waktu itu Jerson sempat iseng bertanya dengan orang tuanya. Siapa tahu saja orang tuanya bisa tahu di mana keberadaannya Fatma. Tapi ya tetap saja tidak ada jawaban yang pada akhirnya bisa memuaskan perasaannya Jerson. Karena pada saat itu orang tuanya juga nggak tahu di mana Fatma. Bahkan pada saat itu orang tuanya juga bertanya kepada beberapa asisten rumah tangga yang ada di rumahnya, karena mereka ini merasa tidak pernah melihat Fatma lagi nih udah beberapa hari. Dan yang harus kalian tahu, pada saat itu, Jerson menunggu kepastian tersebut sampai berbulan-bulan lamanya. Dia nggak bisa nanya ke siapa-siapa, dia juga tidak bisa pergi untuk mencari Fatma ada di mana. Hingga kemudian setelah hampir setengah tahun berlalu, secara tidak sengaja, Jerson ini melihat adik laki-lakinya Fatma, yang di dalam ceritanya Fatma kita sebut namanya sebagai Adi, itu sedang datang berkunjung ke rumahnya mereka. Jadi pada saat itu Adi ini sedang mengantarkan sesuatu kepada Bernie, kayak semacam surat gitulah, Jerson juga nggak tahu itu apa. Dan ketika urusan tersebut sudah selesai, Jerson melihat Adi ini sudah berjalan keluar dari pintu rumah mereka. Pada saat itulah, dengan tertati-tati, dengan susah payah, Jerson ini berusaha untuk mengejar langkahnya Adi. Bahkan pada saat itu, Jerson sempat tersandung oleh kakinya sendiri dan hampir jatuh. Kalau misalkan pada saat itu Adi tidak berusaha untuk menangkap tangannya Jerson. Jadi pada saat itu posisinya memang badannya Jerson itu kayak lagi dipegangin sama Adi. Dan waktu itulah tanpa basa-basi Jerson ini bertanya kepada Adi, di mana Fatma? Kamu tahu nggak Fatma ada di mana?
Dan pada saat itu rupanya Adi dan keluarganya juga tidak pernah tahu di mana keberadaannya Fatma. Dan yang harus kalian garis bawahi di sini adalah tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang hubungan asmara yang terjalin di antara Jerson dan juga Fatma, termasuk keluarganya Fatma. Jadi pada saat itu Jerson juga tahu kalau misalkan dia tidak boleh bertanya terlalu detail, takutnya keluarganya Fatma ini nantinya akan merasa curiga. Dan kalian bayangkan, pada saat itu melalui residual memorinya Jerson ya, yang dia lihat dari sosoknya Adi waktu itu. Adi ini kayak tersenyum, tapi tersenyumnya kayak tersenyum kecut gitu loh. Kayak jadi kayaknya dia tuh salah paham juga tentang hilangnya sosok Fatma dari keluarga mereka. Karena pada saat itu Adi bilang kepada Jerson bahwa dia dan keluarganya itu menganggap bahwa kepergiannya Fatma pada saat itu adalah sesuatu yang disengaja. Jadi Fatma ini kayak sengaja pergi dari keluarga mereka tanpa pamitan sama siapa-siapa, karena pada saat itu Fatma mungkin ingin meninggalkan keluarganya yang selama ini mungkin dianggap sebagai bebannya. Jadi pada saat itu Adi juga mengkonfirmasi bahwa sudah berbulan-bulan lamanya Fatma tidak pernah mengirimkan kabar kepada dia ataupun kepada orang tua mereka. Bahkan pada saat itu orang tuanya Fatma ini sampai udah ngerasa marah kepada Fatma. Bahkan bukan hanya keluarganya Fatma sendiri. Menurut Adi, beberapa orang yang biasanya sering berpapasan dengan Fatma ketika Fatma ini lagi mampir ke rumah orang tuanya, itu juga mengaku bahwa mereka sudah lama tidak melihat keberadaannya Fatma. Jadi betul-betul Fatma itu kayak menghilang aja gitu tanpa jejak. Jadilah pada saat itu memang Adi dan orang tuanya sama-sama berpendapat bahwa sepertinya Fatma sudah pergi dari kota tersebut menuju ke kota yang lain yang mungkin saja di kota tersebut lebih menjanjikan bagi kehidupannya Fatma. Dan mungkin karena nggak mau direcokin oleh keluarganya, pada akhirnya Fatma ini kayak sengaja memutus hubungan. Dan asal kalian tahu saja, saya sedikit menjelaskan kepada kalian ya. Pada masa itu, hal-hal seperti kabur, hilang tanpa jejak, hilang tanpa pesan, itu adalah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang sudah dianggap biasa. Karena di masa-masa penjajahan seperti itu, memang biasanya setiap orang akan lebih memilih untuk tinggal atau menetap di tempat yang sekiranya bisa lebih menguntungkan bagi mereka. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang sampai mengubah identitas karena mereka nggak mau lagi disangkut pautkan dengan masa lalu kehidupannya mereka di tempat yang lama. Jadilah mungkin karena hal tersebut pada akhirnya Adi dan orang tuanya Fatma ini sama sekali tidak merasa panik ketika mereka tahu pada saat itu Fatma sama sekali pergi tanpa meninggalkan kabar. Mereka mungkin menganggap kalau misalkan waktu itu Fatma sudah cukup dewasa untuk menentukan hidup seperti apa yang ingin dia jalankan. Meskipun pada saat itu keluarganya Fatma juga merasa marah ya karena mereka merasa ditinggalkan, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Dan waktu itu, tidak ada yang tahu kalau misalkan Fatma ini sedang hamil. Yang tahu itu cuma Fatma dan juga Jerson. Dan ketika Jerson mendengar semua jawaban dari Adi, pada saat itu Jerson masih berusaha untuk menolak semuanya. Dia masih merasa nggak percaya kalau misalkan semua penjelasan yang diberikan oleh Adi pada saat itu adalah sesuatu yang sebenarnya terjadi pada diri Fatma. Karena pada saat itu Jerson merasa dia sudah mengenal sosok Fatma, dan sepertinya Fatma nggak mungkin melakukan hal tersebut. Apalagi pada saat itu, diam-diam, posisinya Fatma kan sedang hamil. Dan dia sudah berjanji kepada Jerson untuk kembali dan nantinya akan kabur bersama. Tapi kemudian ada sebuah jawaban yang diberikan oleh Adi lagi kepada Jerson yang pada akhirnya membuat Jerson ini ngerasa mendidih. Jadi pada saat itu Adi bilang, mungkin Fatma sudah menemukan pria lain yang bisa menghidupi dia. Fatma kan cantik, dia pintar mengurus rumah. Saya yakin banyak laki-laki yang mau menjadikan dia gundik atau istri simpanan. Bagaimanapun dia terlalu bagus untuk menjadi seorang pelayan. Dan Jerson tidak pernah lupa dengan momen tersebut, momen dimana ketika dia menghajar Adi habis-habisan ketika dia mendengar ucapan tersebut keluar dari mulutnya Adi. Jadi dalam residual memorinya Jerson pada saat itu, meskipun kakinya kayak berjalan masih agak pincang-pincang, dia berusaha untuk menarik kerah bajunya Adi kemudian meninjunya berkali-kali. Dan karena memang pada saat itu posisinya Jerson ini kan berdiri tegak aja dia susah, pada akhirnya Adi dengan gampang membalas semua pukulannya Jerson. Jadi mereka ini kayak tumpang tindih saling mukul satu sama lain. Hingga pada akhirnya Bernie sampai harus turun langsung untuk memisahkan Jerson dan juga Adi dari perkelahian tersebut. Dan ya, begitulah selanjutnya. Ketika Jerson sudah berkelahi dengan Adi, Jerson ini sama sekali tidak lagi memiliki orang yang bisa dia jadikan tempat untuk mempertanyakan di mana keberadaan Fatma. Adi sama sekali udah nggak mau lagi datang ke rumahnya Tuan Bernie karena mungkin dia juga ngerasa tersinggung dengan perlakuannya Jerson. Dan kalian bayangkan, pada saat itu perasaannya Jerson harus tergantung tanpa kepastian, itu hampir selama 2 tahun. Jadi dia menunggu kedatangan Fatma. Dia tetap percaya bahwa suatu hari Fatma pasti akan datang ke rumah tersebut.
kemudian memberikan sebuah alasan yang tepat atas menghilangnya dia selama ini, dan Jerson selalu meyakinkan hatinya bahwa dia akan selalu menerima Fatma, kapanpun nantinya Fatma ini tiba-tiba muncul lagi di dalam kehidupannya. Dan selama hampir 2 tahun menunggu kedatangan Fatma itu tidak banyak yang bisa Jerson lakukan. Dia tidak lagi bersemangat untuk menjalani latihan berjalan. Bahkan dia sudah sama sekali tidak mau keluar lagi dari dalam kamarnya. Satu-satunya hal yang sering dia lakukan di dalam kamar adalah menggambar wajahnya Fatma. Bayangan demi bayangan tentang diri Fatma yang masih bisa dia ingat, dia tuangkan di dalam lukisannya. Tapi yang namanya penantian itu kan tidak selalu mudah ya. Kadang ada rasa kesel, ada rasa nggak sabar juga di dalam sana. Ada beberapa momen yang terlihat dalam residual memorinya Jerson, misalkan ketika dia sedang menggambar wajahnya Fatma, kemudian tiba-tiba saja Jerson ini ngerasa kesel, kemudian dia oret-oret gambar tersebut, dia robek kertasnya, dia ul-ul, dia buang sambil nangis. Karena pada saat itu Jerson sendiri bilang, dia nggak tahu dia harus percaya sama siapa. Apakah dia harus percaya dengan intuisi hatinya, atau pada saat itu dia harus percaya dengan omongan-omongan orang yang ada di sekitarnya. Karena pada saat itu banyak sekali orang-orang yang lebih percaya bahwa Fatma ini pergi karena dia sudah menemukan kehidupan lain di luar sana yang lebih menjanjikan. Dan sampai di titik ini, saya ingin kalian memahami terlebih dahulu bagaimana situasi dan keadaan Jerson pada saat itu ya. Jadi saya ingin membayangkan kalian ini berubah menjadi sosok Jerson. Kalian digantung dengan ketidakpastian selama bertahun-tahun. Kemudian kalian tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada sosok Fatma. Tidak ada sumber, tidak ada seseorang yang bisa kalian jadikan tempat untuk bertanya. Dan pada saat itu tidak seperti sekarang, di mana kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah dari orang-orang yang bisa kita hubungi dengan gampang. Dan setelah hampir 2,5 tahun berlalu tanpa kepastian, pada akhirnya waktu itu Jerson memutuskan untuk pindah dari kota tempat di mana dia tinggal bersama orang tuanya. Jadi pada saat itu Jerson memutuskan untuk tinggal bersama salah seorang kerabatnya di kota yang berbeda. Jerson bilang, pada akhirnya dia mengambil keputusan tersebut karena dia merasa tidak kuat kalau misalkan harus setiap hari berada di tempat yang waktu itu menyimpan banyak sekali kenangan tentang Fatma. Pada saat itu Jerson sudah mulai ingin merelakan semuanya. Dan pada saat itu Jerson juga sudah sampai di titik di mana dia mengharapkan dimanapun waktu itu Fatma berada, Fatma ini bisa menjalani kehidupannya dengan bahagia. Jadi waktu itu mau nggak mau karena didesak dengan keadaan yang ada di sekitarnya, Jerson pada akhirnya percaya bahwa kepergiannya Fatma waktu itu adalah sesuatu yang memang Fatma sengaja. Fatma sengaja untuk pergi dari Jerson tanpa mengatakan hal apapun karena mungkin Fatma ngerasa kasihan kalau misalkan Jerson ini nanti ngerasa ditinggal. Dan kalian tahu nggak, waktu itu Jerson langsung ngerasa nggak percaya diri dengan diri dia sendiri. Dia menganggap bahwa kepergian Fatma waktu itu adalah karena dirinya Jerson ini cacat. Karena memang pada saat itu meskipun sudah bisa berjalan, cara jalannya Jerson itu masih agak pincang-pincang gitu loh guys. Dia bahkan belum bisa lari. Jadi waktu itu Jerson berpikir kalau Fatma mempermasalahkan hal tersebut hingga pada akhirnya Fatma ini kabur dari dia. Dan karena terus-menerus memikirkan hal tersebut, pada akhirnya Jerson memutuskan untuk melepaskan semuanya. Dia pindah, dia pergi ke tempat lain, dan berusaha untuk menyembuhkan luka hatinya sendirian. Dan awalnya hanya Jerson saja yang pindah dari rumah lama mereka. Jadi waktu itu Bernie dan Shirley masih tetap tinggal di kota yang sama. Tapi ketika sudah berjalan sekitar 1 tahun kemudian, akhirnya Bernie dan Shirley ini ikut pindah ke kota yang sama, tempat di mana sebelumnya Jerson ini pindah. Jadi saat pindah, pada saat itu Bernie dan Shirley ini membeli sebuah rumah besar yang bergaya Jawa gitu, dari salah seorang warga lokal yang ada di sana. Dan ketika orang tuanya sudah pindah ke kota tersebut, pada akhirnya Jerson ikut pindah lagi ke rumah orang tuanya. Jadi mereka sama-sama tinggal di kota baru tersebut. Jadi kalian bisa bayangkan ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Jerson waktu itu untuk menyerah akan semuanya. Jadi sekitar 3-4 tahunan. Dan jika kalian bertanya apakah pada masa tersebut Jerson masih teringat akan sosok Fatma, jawabannya adalah iya. Karena bagaimanapun sosok Fatma pernah menjadi bagian paling penting di dalam hidupnya Jerson. Apalagi waktu itu Fatma sampai sempat mengandung calon anaknya Jerson. Dan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada diri Fatma dan juga calon bayi mereka itu menjadi sesuatu yang selalu menghantui kehidupannya Jerson. Tapi yang namanya hidup kan harus tetap berjalan ya. Setelah beberapa tahun berlalu, Jerson berusaha untuk menutup dirinya, menutup hatinya dari dunia luar. Pada akhirnya takdir justru mempertemukan Jerson untuk bertemu dengan seorang perempuan Belanda yang sangat sederhana bernama Maria.
Dan saya minta di bagian ini, kalian jangan ngerasa gimana gitulah ya. Ketika saya harus menceritakan tentang bagaimana proses ketika Jerson dan Maria ini jatuh cinta. Karena kalian harus ingat, bagaimanapun cerita dan takdir yang terjalin antara Jerson dan juga Fatma itu sudah selesai. Dan yang kali ini kita bahas adalah residual memorinya Jerson. Jadi, kita harus mendengar bagaimana kehidupan Jerson kemudian berjalan di masa depannya. Jadi kalian jangan ngerasa jealous ya. Kalian juga harus mengerti bagaimana posisinya Jerson pada saat itu. Dan Jerson bercerita bahwa pertemuannya dengan Maria itu terjadi di sebuah gereja. Jadi hal tersebut terjadi di masa-masa ketika Jerson ini masih merasa marah dengan Tuhan. Karena waktu itu Jerson merasa apapun yang dia sukai di dalam kehidupannya itu pasti akan diambil begitu saja oleh Tuhan. Dan Jerson merasa itu tidak adil bagi dia. Jadi meskipun pada saat itu Jerson memang sering ikut dengan orang tuanya untuk beribadah di gereja, tapi posisinya pada saat itu Jerson belum pernah mau masuk lagi ke dalam gereja. Dia hanya membiarkan orang tuanya aja yang masuk ke sana. Dan pada saat itu Jerson lebih memilih untuk duduk di sebuah kursi yang ada di halaman luar dari gereja tersebut. Dan pada saat itulah Jerson untuk pertama kalinya bertemu dengan Maria. Jadi waktu itu secara singkatnya, Maria ini datang ke gereja tersebut tapi dia terlambat. Dan karena Maria ini merasa tidak enak kalau misalkan tiba-tiba saja dia masuk ke dalam gereja yang waktu itu peribadatannya sudah dimulai, pada akhirnya waktu itu Maria ikutlah duduk di sebuah kursi yang waktu itu bersebelahan dengan Jerson. Jadi mereka berdua ini sama-sama duduk tuh di halaman tersebut. Dan mungkin karena memang waktu itu Maria ini adalah orang yang sifatnya humble, yang suka menyapa dengan orang lain meskipun belum kenal, akhirnya pada saat itu Maria ini berinisiatif untuk menyapa Jerson terlebih dahulu. Tapi karena kalian tahu bagaimana sifatnya Jerson yang cuek, yang dingin, pada saat itu melalui residual memorinya Jerson ini hanya menjawab sapaannya Maria dengan sebuah anggukan doang. Jadi nggak ada basa-basinya sama sekali. Dan Jerson mengaku dalam komunikasi kami bahwa dia tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan Maria waktu itu adalah pertemuan pertamanya dengan sosok perempuan yang nantinya akan menjadi istri dia. Bahkan pada saat itu Jerson sama sekali tidak pernah berpikir kalau suatu hari dia bisa jatuh cinta lagi. Dan pertemuan selanjutnya terus-menerus terjadi di gereja yang sama. Tapi pada saat itu situasinya sedikit berbeda. Kalau sebelumnya di pertemuan pertama, Maria ikut duduk di kursi luar dari gereja tersebut karena dia telat ketika memasuki peribadatan. Nah, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, pada saat itu Maria masuk ke dalam gereja. Sementara kalau Jerson tetap menunggu di luar. Dan waktu itu sama sekali tidak ada komunikasi yang terjalin di antara mereka berdua. Kalau misalkan mereka berpapasan muka, mereka cuma kayak sekedar ngangguk, senyum aja gitu. Kayak sekedar ya nyapa lah bagaimanapun mereka pernah saling ketemu. Tapi lama-kelamaan Jerson ini memperhatikan, kok kayaknya setiap kali ibu dia keluar dari gereja, itu kelihatan nempel banget sama Maria. Jadi kayak ngobrol, bahkan sampai kayak gandengan tangan gitu. Kayak seolah-olah mereka ini udah deket. Tapi pada saat itu Jerson nggak mau kepo, karena dia kan masih kayak acuh nggak acuh gitu ya sama Maria. Ibaratnya pada saat itu Maria dekat dengan ibunya, ya sudah itu urusan mereka, saya nggak mau tahu apa-apa. Tapi itulah yang dinamakan jodoh ya guys. Jadi kayak seolah-olah segala sesuatunya jalan itu kayak dipermudah aja. Hingga suatu hari ketika sudah beberapa bulan berlalu, Jerson ini bertemu dengan Maria yang pada saat itu mampir ke rumahnya. Jadi pada saat itu rupanya Shirley ini mengundang Maria untuk datang ke rumah mereka untuk membantu Shirley ini membungkus beberapa parcel kayak kado-kado gitu yang akan Shirley berikan ke pihak gereja. Jadi kayak untuk anak-anak terlantar yang ada di sana. Dan mungkin karena pada saat itu Shirley ini sudah merasa mengenal Maria, jadilah hanya Maria saja yang dipanggil oleh Shirley ke rumah tersebut untuk membantu dia. Dan rupanya hal tersebut tidak hanya berlangsung sekali. Jadi ada beberapa alasan yang betul-betul tidak dibuat ya. Jadi kayak alasannya itu benar-benar datang dari Tuhan yang pada akhirnya membuat Maria ini datang ke rumahnya Shirley. Otomatis dia juga pasti akan bertemu dengan Jerson. Dan waktu itu urusan yang selalu membawa Maria ini datang ke rumahnya Shirley itu pasti urusan yang berhubungan dengan gereja. Dan karena terus-menerus bertemu, mau nggak mau pada saat itu Jerson merasa, ya masa sih udah lama ketemu, udah lama ngeliat mukanya, saya nggak ngajak ngobrol. Jadilah pada saat itu Jerson ini mulai berbasa-basi dengan Maria. Meskipun memang basa-basinya juga sama sekali nggak panjang. Jadi betul-betul basa-basi yang basi. Hingga kemudian entah apa yang terjadi pada diri Jerson, tapi pada saat itu lama-kelamaan Jerson ini kayak ngerasa, kok Maria ini sifatnya mirip dengan Fatma ya? Karena gini, meskipun Maria berkali-kali dicuekin sama Jerson, misalkan ketika Maria ini ngomong sesuatu sama Jerson, tapi Jerson ini nggak mau nanggapin gitu. Nah, Maria ini kayak tipe-tipe orang yang nggak mau ambil hati. Dia tetep aja ngajak Jerson ngomong. Dia nggak pernah tersinggung.
Bahkan pada saat itu Maria justru lebih fokus kepada orang-orang yang baik di sekitarnya. Kayak ibunya Gerson, papahnya Gerson gitu kan. Dia nggak mau ngeladenin Gerson yang sifatnya kayak acuh nggak acuh sama dia. Bodoh amat. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Gerson ini kayak ngerasa, kok bisa ya Maria kayak gitu? Kok bisa ya Maria menghadapi saya dengan sebegitu sabarnya? Karena jujur saja Gerson selalu merasa kagum dengan orang-orang yang bisa menghadapi sikapnya dia yang seperti itu. Karena dia sendiri sadar bahwa sikapnya dia adalah sikap seseorang yang tidak biasa. Jarang-jarang ada orang yang sombong, arogan, angkuh seperti dia. Tapi Maria bisa menangani Gerson dengan baik. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya secara diam-diam Gerson ini mulai memperhatikan sosoknya Maria. Apalagi pada saat itu Maria ini dinilai sebagai perempuan yang dekat dengan Tuhan. Dan Maria ini membawa banyak sekali pengaruh positif terhadap keluarganya Gerson. Pada saat itu orang tuanya Gerson, terutama ibunya Gerson ya, Shirley, itu terlihat semakin sering mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah di gereja. Kemudian kayak ikut kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu orang-orang di sekitar mereka yang merupakan kegiatan dari gereja juga. Dan semua hal tersebut dilakukan oleh Shirley bersama dengan Maria. Jadi mulai timbullah perasaan simpati di hatinya Gerson untuk Maria. Dan sama seperti Gerson, Maria adalah seorang perempuan yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Jadi meskipun orang tuanya Maria ini sama-sama orang Belanda, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia itu sangat kental di dalam dirinya Maria. Dan proses kedekatan yang pada akhirnya terjalin antara Maria dan Gerson ini membuat Gerson sadar akan satu hal, bahwa pada saat itu Maria adalah seorang perempuan yang sangat cerdas. Maria ini adalah perempuan yang bisa mengalahkan logikanya Gerson setiap kali mereka ini berdebat. Jadi semakin sering Gerson ini kalah bicara dengan Maria, hal tersebut justru membuat Gerson ini semakin merasa kagum dengan kepintarannya Maria. Dan ya, pada akhirnya setelah Gerson dan Maria ini sama-sama menjalani pendekatan hampir 3 tahun lamanya, waktu itu Gerson memutuskan untuk kembali berani membuka hatinya. Dan pada saat itu, Gerson langsung mengajak Maria ini untuk menikah. Jadi nggak ada proses pacaran atau semacamnya lah. Dan sebenarnya sebelum menikah, Gerson bilang dalam komunikasi kami bahwa dia sudah menceritakan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Fatma kepada Maria. Karena pada saat itu Gerson gak mau menyembunyikan apapun di dalam perasaannya. Bahkan pada saat itu Gerson juga mengakui kepada Maria, dia hampir memiliki anak dengan Fatma, kalau saja Fatma ini tidak menghilang begitu saja dari kehidupannya Gerson. Dan Gerson bilang, dia tidak pernah melihat ada kemarahan di wajahnya Maria setiap kali Gerson menceritakan tentang sosok Fatma. Bahkan Maria juga bilang kepada Gerson bahwasannya setiap orang yang memiliki masa lalu, mereka juga berhak untuk menjalani kehidupannya di masa depan. Karena bagaimanapun, setiap orang yang belajar dari masa lalu, biasanya mereka akan menjadi orang yang jauh lebih baik dan lebih bijaksana di masa depan mereka. Gerson dan Maria pada akhirnya memang menikah, dan mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan sangat tenang. Bisa dibilang pada saat itu mungkin Maria ini adalah bagian yang pernah hilang dari dirinya Gerson. Jadi apapun kekurangan Gerson pada saat itu bisa ditutupi oleh Maria dengan baik. Misalkan, pada saat itu mereka sedang memiliki masalah, dan Gerson ini kayak ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu. Nah, Maria ini biasanya akan menimpali kemarahan Gerson itu dengan sesuatu yang santai. Biasanya dia akan bersenandung gitu, kemudian membuat sesuatu yang pada akhirnya membuat hatinya Gerson ini merasa senang. Makanan favoritnya Gerson biasanya. Dan dari apa yang sempat saya lihat melalui residual memorinya Gerson, Maria ini memang merupakan seorang perempuan yang sepertinya sangat bijaksana. Dia sangat tidak ceroboh dan selalu mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum melakukan. Maria juga seorang perempuan yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan setiap kali misalkan Maria ini mau keluar rumah atau Gerson yang mau keluar rumah, maka dia akan selalu membentuk sebuah gerakan seperti salib gitu kepada diri Gerson sebagai bentuk perlindungan. Dan banyak sekali canda tawa yang terlihat di dalam rumah tangga mereka. Jadi bisa saya bilang pada saat itu Gerson memang sudah melewati kehidupannya yang sangat bahagia bersama Maria, persis seperti apa yang pernah Fatma harapkan. Dan Gerson bilang di tahun kedua pernikahan dia dan Maria, pada akhirnya Maria ini dinyatakan hamil. Tapi memang kehamilan Maria pada saat itu dilalui dengan tidak mudah. Entah mengapa pada saat itu Maria sering sekali mengalami pendarahan. Jadi kayak ngeflek gitu. Dan waktu itu sebenarnya Gerson juga sudah merasa pasrah kalau misalkan nanti anak yang dikandung oleh Maria tidak bisa bertahan. Tapi rupanya pada saat itu Tuhan masih melindungi calon anak mereka, hingga pada akhirnya Maria ini bisa hamil sampai selesai dan melahirkan anak tersebut. Dan Gerson bilang ketika dia melihat anaknya lahir, kebahagiaannya betul-betul memuncak. Pada akhirnya dia betul-betul resmi menjadi seorang ayah. Dan karena pada saat itu anak mereka berdua adalah seorang perempuan, Gerson bilang dia sempat meminta izin kepada Maria untuk memberikan nama anak tersebut sebagai Fatma.
Karena entah bagaimana Jerson hanya merasa bahwa sosok Fatma adalah sosok yang tidak pernah bisa dia lupakan dalam kehidupannya. Dan kebetulan waktu itu Maria setuju, karena memang Maria juga menyukai nama tersebut. Tapi ketika sudah selesai melahirkan, ketika Maria juga sudah sempat pulang ke rumah, bahkan sudah sempat menyusui anaknya beberapa minggu, tiba-tiba saja kondisinya Maria ini menurun. Sejak awal memang terlihat seperti ada yang tidak beres dengan kondisi kesehatannya Maria ketika dia mengandungkannya, sampai kemudian dia memaksakan diri untuk melahirkan. Dan betul saja setelah beberapa minggu memiliki anak, pada saat itu Maria ini mengalami pendarahan secara mendadak. Dia sempat dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya pada saat itu Maria meninggal dunia. Dan ibaratnya pada saat itu Jerson sudah mengalami patah hati yang sangat berat sebanyak 2 kali. Sudah mah cinta pertamanya tidak bisa dia dapatkan, kemudian cinta dia yang selanjutnya juga harus pergi selamanya meninggalkan Jerson terlebih dahulu. Jadilah pada saat itu Jerson memutuskan untuk tidak pernah lagi menikah, dia menjadi duda seumur hidupnya, karena pada saat itu Jerson ingin fokus untuk membesarkan satu-satunya anak dia yang bernama Fatma. Dan kalian harus percaya, saking sayangnya Jerson sama Fatma kecil pada saat itu, dia sendiri yang turun tangan langsung untuk menceboki Fatma, untuk menyuapi Fatma, meninabobokan Fatma, pokoknya mengajarkan segala sesuatu kepada Fatma. Meskipun sesekali Shirley datang ke rumah mereka untuk ngebantuin gitu, tapi betul-betul dengan tangannya Jerson, Fatma itu kemudian besar. Dan karena waktu itu Jerson tidak ingin kehilangan banyak waktunya bersama Fatma, pada akhirnya waktu itu Jerson memutuskan untuk menjalani karirnya sebagai seorang pelukis saja dari rumah. Jadi memang lama-kelamaan kemampuan melukisnya Jerson ini sudah bisa dibilang di atas rata-rata. Dia membuat banyak lukisan yang kemudian dia jual, dan memang kebanyakan orang-orang yang membeli lukisan Jerson pada saat itu adalah kenalan dari ayahnya, yaitu Bernie. Karena kan bagaimanapun pada saat itu Bernie adalah orang yang cukup terpandang. Dia memiliki banyak kenalan-kenalan yang pada saat itu menyukai lukisan-lukisan yang dibuat oleh Jerson. Dan yang perlu kalian bayangkan di sini adalah pada saat itu, masa-masa di mana ketika Jerson membesarkan Fatma, itu posisinya rumahnya Jerson itu tidak terlalu jauh dengan rumah orang tuanya. Jadi ibaratnya mereka jalan kaki 5 menit juga udah sampai. Itulah yang kemudian sering membuat Jerson dan ibunya ini kayak bolak-balik ganti-gantian gitu untuk mengurus Fatma kecil. Dan sayangnya memang ketika usia Fatma kecil itu sudah sekitar 4-5 tahunan, pada saat itu Jerson merasa seperti ada yang tidak beres dengan kesehatannya. Pada saat itu Jerson sudah mulai sering batuk-batuk yang berat, kemudian dadanya sering merasa sesak, susah nafas, hingga pada akhirnya batuk-batuk tersebut sering sekali mengeluarkan darah. Jerson mengaku dia sendiri tidak tahu apa penyebab awalnya dia terkena penyakit tersebut, apakah memang pada dasarnya dia sudah memiliki bawaan atau bukan, tapi yang jelas memang waktu itu ketika Jerson ini sudah mulai menjalani karirnya sebagai seorang pelukis, otomatis dia kan sering menghabiskan waktunya sendirian untuk melukis gitu ya. Nah, dalam waktu tersebut biasanya dia memang sering merokok, sering menghirup cerutu, dan dalam sehari itu bisa nggak kehitung. Bahkan terkadang Shirley itu sering marahin Jerson karena dia yang sering bersihin sisa-sisa puntung rokoknya dari dalam ruangan kerjanya Jerson. Jadi terlepas apakah cerutu-cerutu itu yang menjadi penyebab dari sakitnya Jerson pada saat itu, tapi memang lama-kelamaan kondisi kesehatan Jerson ini semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya semakin kurus kering. Bahkan pada saat itu beberapa kali orang tuanya Jerson ini memaksa Jerson untuk memeriksakan diri. Dan dugaan saya pada saat itu Jerson menderita penyakit semacam TBC. Dan yang jadi kasihannya adalah gini ya guys, dari residual memorinya Jerson, terkadang batuknya itu kumat, dia batuk nggak berhenti-berhenti, itu ketika malam, ketika dia jam tidur. Dan terkadang batuknya itu sampai membangunkan Fatma kecil. Itulah kenapa Jerson ini sering menyuruh Fatma ini untuk tidur saja bersama neneknya, jadi di rumah neneknya. Karena Jerson ini ngerasa nggak tega, kalau misalkan batuknya ini kumat di saat malam, kadang Fatma ini nggak bisa tidur sampai pagi. Dan ketika darah yang keluar setiap kali Jerson ini batuk semakin banyak, pada saat itulah Jerson bilang kalau dia mulai takut akan meninggal dalam waktu yang dekat. Bahkan dalam komunikasi kami Jerson bilang, saya sudah pernah kehilangan Fatma yang pertama, dan saya merasa sangat takut kalau misalkan harus kehilangan Fatma yang kedua. Jadi pada saat itu Jerson sebenarnya ngerasa takut kalau misalkan dia harus meninggal dan anaknya ini nanti sendirian. Meski sebenarnya pada saat itu ada waktu di mana Jerson mungkin mulai sadar, dia mulai mengurangi kebiasaan merokoknya, dia mulai mengurangi kebiasaannya untuk tidak kenal waktu, jarang tidur gitulah ya. Tapi sepertinya memang semua sudah terlambat. Penyakit yang ada di dalam diri Jerson itu seperti sudah menggerogoti dia terlalu dalam. Jadi ketika usia Fatma kecil waktu itu sekitar 5 tahunan, di suatu hari ketika Jerson ini sedang menemani Fatma bermain lari-larian di halaman depan rumah mereka,
Pada saat itu secara tiba-tiba saja Jerson ini batuk gak berhenti-henti, mengeluarkan darah, hingga pada akhirnya Jerson ini pingsan di sana. Dan sebenarnya pada saat itu Jerson tidak hanya pingsan, karena tidak lama setelahnya, ketika Jerson kembali terbangun dalam prosesnya, dia menyadari bahwa dia sudah tiada. Jadi waktu itu posisinya Jerson sudah meninggal dunia secara mendadak. Dan satu-satunya hal yang membuat Jerson merasa tidak tenang sampai saat ini adalah ketika dia harus memikirkan bagaimana kelanjutan nasib putrinya ketika dia sudah tidak ada. Meskipun memang pada saat itu Fatma pasti akan disayang dan dirawat oleh orang tuanya Jerson, tapi bagaimanapun orang tuanya Jerson kan sudah tua juga ya. Jadi Jerson ini ngerasa cemas, nanti kalau misalkan orang tuanya juga nggak ada, siapa yang bakal sayang sama Fatma? Dan Jerson meninggal dunia dalam usia yang masih cukup muda kalau menurut saya. Bahkan pada saat itu, Jerson ini meninggal lebih dahulu ketimbang orang tuanya. Tragis memang. Tapi seperti itulah jalan hidup yang memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk Jerson sejak awal. Dan ya, selesai sudah keseluruhan cerita dari sosok entitas bernama Jerson ini. Dan jika kalian bertanya apakah pada akhirnya sekarang Jerson mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Fatma pada saat itu, jawabannya adalah iya. Kami bicara dan saya mencoba menjelaskan kepada Jerson dengan kalimat yang paling baik yang bisa saya sampaikan kepada dia. Karena saya ingin meyakinkan Jerson bahwa pada saat ini Fatma juga sudah tenang dan merasa bahagia. Karena apa? Karena saya ingin Jerson tidak memiliki beban lain di dalam hatinya. Saya takutnya nanti beban itu justru akan menambah kesulitan Jerson untuk berproses dan untuk sirna menuju ruh sejatinya. Begitu pula dengan Fatma, saya juga sudah meyakinkan Fatma bahwasanya Jerson sudah sempat menjalani kehidupannya dengan bahagia. Dan saya ingin Fatma bisa melepaskan beban hatinya. Saya ingin mereka sama-sama bisa sirna sesegera mungkin, karena pada dasarnya mereka berdua adalah dua jiwa yang sama-sama baik dan sama-sama saling mencintai. Hanya saja, takdir memang tidak bisa mempertemukan mereka untuk menjadi satu. Dan kalau ditanya, apakah pada saat ini sosok Jerson dan juga Fatma bisa bertemu di afterlife mereka, jawabannya adalah tidak. Jerson dan Fatma sama-sama menjalani proses mereka masing-masing dalam linear dimensi yang berbeda. Dan kalau boleh jujur, saya harus mengatakan kepada kalian bahwasanya posisi Maria sekarang sudah mengisi secara penuh di dalam hatinya Jerson. Jadi bukan lagi Fatma. Dan saya harap kalian juga bisa mengerti mengapa hal tersebut bisa terjadi ya. Karena dulu yang namanya kehidupan harus terus berjalan. Dan Jerson menjalani kehidupannya dengan bahagia. Dan khusus dari cerita Jerson ini, entah kenapa saya merasa saya bisa kembali percaya bahwa yang namanya cinta sejati itu ada. Dan yang namanya cinta sejati itu tidak hanya berkaitan antara dua orang saja. Karena dari apa yang bisa kita lihat dari kisahnya Jerson yang sangat mencintai Fatma, Fatma yang sangat mencintai Jerson, mereka sama-sama ingin kehidupan dari orang yang mereka cintai bisa berlangsung dengan bahagia, meskipun pada akhirnya takdir mereka tidak bisa bersama, hingga kemudian di suatu hari, takdir membawa Jerson ini bertemu dengan sosok Maria, dan akhirnya Jerson juga bisa kembali jatuh cinta kepada Maria, mereka berumah tangga, saling mencintai, hingga sampai ujung nyawa mereka sama-sama bersama. Itulah yang dinamakan cinta sejati, guys. Jadi cinta sejati itu bukan perasaan yang justru memberatkan satu sama lain. Kalian bayangkan ketika saya berkomunikasi dengan Fatma, Fatma pernah bilang bahwasannya satu-satunya hal yang dia inginkan pada saat ini adalah kebahagiaannya Jerson. Jika pada saat hidup dulu Jerson sempat melalui kehidupannya dengan bahagia, maka Fatma bilang dia bisa melalui prosesnya dengan jauh lebih tenang. Dan ya di akhir kisah Jerson ini saya berharap kita semua bisa mengirimkan doa terbaik, baik itu untuk Jerson, untuk Fatma maupun untuk Maria, supaya mereka bisa sama-sama menemukan ketenangan, bisa berproses dengan cepat, dan bisa segera sirna menuju ruh sejati mereka di rumah Tuhan. Amin. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Dan saya yakin video ini beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi dalam kesempatan ini sekaligus saya ingin mengucapkan kepada kalian semua, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya kalau misalkan selama ini saya pernah membuat kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga kita semua bisa sama-sama kembali fitri, bisa sama-sama menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga ya.